got so much motherfucking design on right now. Bring it down, bring it down, make it clap. I got 3 old thoughts, I'm wild with it. Bitches on my line, and you know. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, saya Berna Irliani Salpa, kelas RA2, Universitas Primagraha, Prodi PGSD. Saya akan menjawab soal-soal UTS pedagogi. Nah, yang pertama, tindakan yang perlu dilakukan guru dan sekolah agar kasus tidak terulang kembali. Nah, kasus yang meninggal karena memanjat jendela menunjukkan kurangnya pengawasan dari pemahaman terkait keselamatan siswa. Nah, langkah yang perlu dilakukan oleh guru itu memberikan edukasi keselamatan. Jadi tidak boleh memanjat jendela, pagar, atau benda berbahaya. Nah, langkah yang selanjutnya yaitu mengawasi perilaku siswa lebih insentif. Jadi terutama saat pergantian pelajaran. Tindakan selanjutnya itu membangun komunikasi terbuka agar siswa berani gitu meminta bantuan atau izin mengambil barang. Nah, dan tindakan selanjutnya juga yaitu membiasakan prosedur yang aman. Jadi misalnya meminta guru atau petugas mengambil barang siswa yang jatuh di tempat sulit. Nah, tindakan selanjutnya juga menguatkan disiplin kelas, jadi agar siswa tidak melakukan tindakan beresiko. Langkah dari sekolah. Nah, untuk langkah dari sekolah itu, yang pertama, memperbaiki sarana prasarana sekolah. Jadi memberi pengaman jendela, pengaman pintu, atau benda-benda yang berbahaya. Nah, selanjutnya menambah CCTV atau petugas piket untuk memantau area-area rawan. Nah, selanjutnya menyusun SOP keselamatan siswa. Jadi bisa meminimalisirkan kepada siswa agar kejadian tersebut tidak terulang kembali, dan mensosialisasikannya juga kepada guru, siswa, dan orang tua. Selanjutnya juga melakukan pembinaan kepada semua siswa, jadi tentang budaya tertib, tentang keselamatan. Selanjutnya menjamin kerjasama dengan orang tua, menjalin kerjasama dengan orang tua untuk pengawasan perilaku siswa. Pertanyaan kedua itu peran guru dalam proses pembelajaran. Nah, yang pertama, guru sebagai pendidik itu memberi nilai, sikap, moral, dan kepedulian gitu, keteladanan. Nah, yang kedua itu sebagai pengajar, jadi menyampaikan materi dan memberi penilaian. Yang ketiga, guru sebagai pembimbing. Jadi guru sebagai pembimbing ini membantu siswa menghadapi kesulitan belajar. Yang keempat, guru sebagai motivator. Jadi memberi dorongan agar siswa semangat dan percaya diri. Selanjutnya, guru sebagai fasilitator. Jadi menyediakan sumber belajar seperti media dan lingkungan belajar. Yang keenam, guru sebagai pengelola kelas. Jadi menciptakan kelas yang kondusif, yang aman, yang nyaman untuk belajar. Yang ketujuh, guru sebagai evaluator. Jadi melakukan penilaian hasil belajar dan proses belajar. Yang kedelapan, guru sebagai inovator. Jadi menciptakan strategi pembelajaran menarik dan relevan. Yang kesembilan, guru sebagai mediator. Jadi menjembatani siswa dengan sumber belajar. 10, guru sebagai teladan. Jadi menunjukkan perilaku baik, disiplin, dan etika. Selanjutnya pertanyaan ketiga, yaitu 10 kompetensi pedagogi guru. Nah, yang pertama, memahami karakteristik peserta didik. Contohnya menyesuaikan metode untuk siswa cepat dan lambat belajar. Yang kedua, menguasai teori belajar dan prinsip pembelajaran. Jadi contohnya memilih model yang kooperatif untuk melatih kerjasama. Yang ketiga, pengembangan kurikulum. Pengembangan kurikulum ini seperti menyusun RPP sesuai kebutuhan kelas. Yang keempat, kegiatan pembelajaran yang menarik. Jadi contohnya menggunakan metode permainan yang edukatif. Yang kelima, penggunaan teknologi pembelajaran. Contohnya memakai video animasi untuk menjelaskan materi.
Yang keenam, fasilitasi potensi peserta didik. Contohnya itu memberi tugas proyek sesuai minat siswa. Yang ketujuh, komunikasi efektif dengan siswa. Nah, contohnya itu guru menggunakan bahasa yang sopan dan mudah dipahami oleh siswa. Yang kedelapan, penilaian dan evaluasi pembelajaran. Jadi contohnya membuat rubrik penilaian tugas. Kesembilan, mengembangkan peserta didik dalam kegiatan akademik atau non-akademik. Jadi melatih siswa untuk seperti lomba cerdas cermat ataupun lomba yang lainnya. Yang ke-10, refleksi pembelajaran untuk perbaikan. Nah, contohnya guru mengevaluasi metode yang kurang efektif. Pertanyaan keempat. Nah, pertanyaan keempat itu pengalaman alat pendidikan non material. Contoh pengalaman saya sendiri saat saya masih sekolah, saya sebagai siswa, saya pernah mendapatkan penghargaan ataupun pujian dari guru karena berhasil menjawab soal-soal dengan benar dan juga berhasil mendapatkan juara kelas. Setelah itu, guru memberikan pujian berupa kalimat positif dan senyuman juga kepada saya. Jadi dampaknya kepada sikap dan perilaku saya menjadi lebih percaya diri, termotivasi untuk lebih rajin belajar, rasa dihargai sehingga saya semakin berani bertanya dan menjawab. Nah, jadi memiliki sikap positif terhadap pelajaran dan guru. Selain pengalaman pujian, saya juga pengalaman teguran itu terlambat mengumpulkan tugas. Jadi karena terlambat mengumpulkan tugas, saya diberitahu apapun yang saya lakukan pasti ada konsekuensi dan tanggung jawabnya. Pertanyaan kelima, yaitu teori belajar. Yang pertama teori behavioristik, yang kedua teori kognitif, yang ketiga teori konstruktivistik. Nah, untuk teori behavioristik itu tokohnya Pavlov, Skinner, Thorndike. Nah, untuk kognitif itu Jean Piaget, Brunner. Teori konstruktivistik itu Vygotsky, Piaget. Nah, dasar pemikiran. Untuk dasar pemikiran behavioristik itu belajar adalah perubahan perilaku akibat stimulus atau respon. Konsepnya itu latihan, pengulangan, reward, dan punishment. Nah, untuk kelemahan itu mengabaikan proses mental siswa pasif. Untuk teori kognitif, dasar pemikiran itu belajar adalah proses mental memahami informasi. Nah, konsepnya itu skema, proses berpikir, dan pengalaman. Kelemahannya tidak cocok untuk usia yang sangat kecil atau materi hafalan. Nah, untuk teori konstruktivistik itu belajar adalah membangun pengetahuan sendiri melalui pengalaman. Konsepnya belajar aktif, kolaborasi, dan scaffolding. Nah, kelemahannya itu membutuhkan waktu yang lama, jadi guru harus sampai terampil. Kelemahannya, guru itu membutuhkan waktu lama, jadi guru harus sangat terampil. Untuk perbedaan teorinya itu, untuk behavioristik fokus pada perubahan perilaku akibat stimulus dan respon. Untuk kognitif fokus pada proses mental seperti berpikir, memahami, mengingat. Kalau untuk konstruktivistik itu fokus pada siswa membangun pengetahuan sendiri melalui pengalaman dan interaksi. Nah, untuk teori behavioristik itu belajar adalah perubahan perilaku yang dapat diamati, dipengaruhi oleh stimulus, respon, dan penguatan. Nah, kalau untuk kognitif, belajar adalah proses internal, pengolahan informasi, membangun skema, memecahkan masalah, dan pengorganisasian mental. Untuk konstruktivistik itu, pengetahuan dibangun oleh siswa sendiri melalui pengalaman dan interaksi sosial. Hanya itu yang bisa saya jawab. Hanya itu yang bisa saya sampaikan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.